Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, apa kabar ahwata umatillah? Insyaallah hari ini kita akan kembali melakukan tahsin kita kembali ya, yaitu pada tahsin buku 1. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang ragam waqaf ya. Jadi huruf yang biasanya ada di akhir kalimat yang waqaf itu artinya diberhentikan. Itu jadi hurufnya diberhentikan lalu kemudian masuknya dimatikan gitu huruf terakhirnya, seperti itu ya, biasanya adanya di akhir kalimat gitu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ragam waqaf yaitu pada halaman 101. Nah, ragam waqaf ini cara membacanya ada 3 ya, ada 3. Yang pertama yaitu waqaf pada huruf terakhirnya itu berharokat tanwin ya. Jadi tanwin baik itu tanwin geser, tanwin jejer maupun tanwin yang terdapat mim kecilnya gitu. Nah, dibacanya, cara membacanya, huruf yang berharokat tanwin ini dibaca dengan satu harokat ya. Jadi harokatnya dibaca dengan harokat fathah ya. Nah, jadi harokatnya cuma satu, jadi tidak tanwin lagi. Jadi yang dan, jadi dibacanya da ya. Yang dibacanya dal, dibacanya da juga sama. Yang begitupun dengan yang tanwin mim, jadi dibacanya dengan satu harokat fathah gitu. Dan cara membacanya adalah dengan dibaca panjang 2 harokat ya. Jadi tanwinnya hilang, jadi dibaca dengan harokat fathah lalu kemudian dipanjangkan selama 2 harokat. Nah, baik, sekarang Anda contohkan kalimat yang pertama, hisaba, hisaba. Nah, ba di situ ada tanwinnya ya, tanwin geser. Nah, kalau misalnya ingin diwasal, misalnya ada kalimat berikutnya setelahnya, itu berarti ba tanwinnya dibaca bang gitu. Tapi ketika diwaqaf, ba-nya tadi dijadikan harokat fathah ba lalu kemudian dibaca panjang 2 harokat. Hisaba, hisaba. Nah, kemudian kalimat yang kedua, ruwaida, ruwaida. Nah, da di situ tanwinnya tanwin mim ya, tanwin mim. Nah, dibacanya juga sama dengan harokat fathah yang dibaca panjang 2 harokat. Ruwaida. Nah, kemudian nisaa, nisaa. Nah, jadi hamzah di situ, hamzah tanwin jejer dibaca lagi fathah dengan dibaca panjang 2 harokat. Nah, kemarin kita sebelumnya ada sa-nya ada tanda harokat bendera ya. Kemarin kita sudah belajar tanda harokat bendera bertemu dengan huruf hamzah berarti dibaca panjang selama 4 harokat. Jadi sa-nya dulu baca panjang 4, lalu kemudian hamzahnya ketika diwaqaf dibacanya 2 harokat gitu ya. Ana ulangi, hisaba, afan, nisaa, nisaa. Ya, jadi gitu ya. Jadi ketika ada mewaqaf huruf, ketika hurufnya itu berharokat tanwin, maka hurufnya dibaca dengan harokat fathah, lalu kemudian dibaca panjang selama 2 harokat hurufnya ya. Nah, kemudian cara yang kedua adalah huruf terakhirnya itu adalah huruf tak marbutoh ya. Nah, tak marbutoh ini tak yang bentuknya seperti hak besar lalu kemudian ada titiknya 2 di atas. Nah, itu namanya tak marbutoh. Nah, cara membacanya adalah dengan tak marbutohnya diganti dengan hak besar ya. Jadi taknya tak marbutohnya diganti dengan huruf hak besar gitu. Sekarang Anda coba contohkan, humazah, humazah. Nah, di situ kan ada ta marbutoh dengan harokat tanwin jejer tin ya, tin.
Jika ingin diwasol biasa, berarti harus taknya tetap dibaca. Tetapi ketika diwaqaf, taknya berubah menjadi huruf ha besar. Humazah, humazah. Nah, kemudian kalimat yang kedua, wajifah, wajifah. Ya, fah, ya, bukan fatun ketika diwaqaf, tapi jadi fah. Kalau misalnya ada kalimat lagi ingin diwasol atau dilanjutkan, boleh taknya dibaca dengan sesuai dengan harokatnya tun, gitu ya. Ana ulangi, wajifah, wajifah. Baik, selanjutnya al-hafirah, al-hafirah, al-hafirah. Nah, kenapa dibaca al? Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang hamzah wasol, ya. Hamzah wasol jika setelahnya adalah huruf lam, ya, alif lam, maka hamzah wasolnya dibaca dengan harokat fathah, jadi al, gitu ya. Ana ulangi, al-hafirah, al-hafirah. Nah, jadi bukan firati tapi firoh, taknya diganti dengan huruf ha besar, ya. Ana ulangi dari awal, humazah, humazah. Kemudian wajifah, wajifah. Kemudian al-hafirah, al-hafirah. Ya, baik. Lalu kemudian adalah yang ketiga. Jadi selain kondisi yang dua tadi, jika huruf yang bertanda tanwin lalu kemudian yang akhirnya adalah huruf tak marbutoh, nah itu maka dibaca sukun, ya, atau dimatikan hurufnya. Jadi selain tadi kalau misalnya harokatnya bukan tanwin atau huruf terakhirnya bukan tak marbutoh, berarti huruf terakhirnya dibacanya disukun atau dimatikan, gitu ya. Nah, coba Anda contohkan. Fa'akhadhah, fa'akhadhah. Nah, zah. Jadi haknya disukun, dimatikan. Karena di situ harokatnya harokat dhammah, ya, bukan dari diantara yang dua tadi, bukan tak marbutoh, bukan juga tadi harokatnya bukan tanwin, ya. Jadi harokat biasa, u, gitu ya, harokat dhammah. Gitu, berarti dibacanya hak di situ dimatikan atau disukun, gitu ya. Anda ulangi, fa'akhadhah, fa'akhadhah. Kemudian fa'adalak, fa'adalak. Kemudian wasi', wasi', wasi'. Ainnya disukun, ya, jadi si', si'. Nah, seperti itu. Ya, baik, insyaallah materi hari ini singkat ya tentang ragam wakaf. Insyaallah pekan depan kita langsung belajar 2 surat satu-satu, besok 1 surat yang ada di halaman berikutnya. Nah, hari ini insyaallah materinya cukup 1 halaman dulu untuk ragam wakaf, ya. Tapi nanti akan Anda tanyakan kembali materi di pekan sebelumnya, yaitu tentang kemarin kita belajar tentang kalimat pembuka surat, ya. Nah, jadi akan Anda tanyakan lagi. Jadi mohon untuk dipelajari lagi materi sebelumnya tentang kalimat pembuka surat, tentang cara baca panjangnya, intonasi panjangnya, 6 harokatnya seperti apa, disamaratakan, lalu kemudian yang 2 harokatnya bagaimana, gitu, harus lebih diperhatikan. Dan jangan lupa di situ tajwidnya pun kemarin sudah Anak katakan berlaku di situ tajwidnya, ya. Jadi ketika ada kemarin ada misalnya kaf, misalnya ain, sin, qaf. Nah, sin ketemu qaf berarti masuknya ke ikhfa, sin, ya, bukan sin lagi tapi sin, seperti itu, ya. Baik, insyaallah cukup materinya pada ragam wakaf hari ini. Mudah-mudahan bisa disimak dengan baik, bisa diperhatikan cara membacanya, lalu kemudian ciri-ciri tadi, ya, cara membaca, bagaimana cara membacanya dengan harokat diganti dengan 1 harokat yang tadinya tanwin berubah jadi 1 harokat, lalu kemudian dibaca panjang, lalu kemudian yang huruf akhirnya adalah huruf tak marbutoh, lalu kemudian ketika diwaqaf diganti dengan ha besar,
Nah, jadi kalau selain kedua tadi tanwin dan ta marbutah, maka huruf terakhirnya cukup disukun atau dimatikan. Seperti itu. Ya, baik. Insya Allah cukup pada satu halaman tersebut. Tolong diperhatikan dengan baik ya tanda-tandanya agar nanti ketika talaki membacanya bisa lancar. Gitu. Baik, dari Ana mungkin cukup itu saja. Kurang lebihnya Ana mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ahlak mirabik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.